Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa thumma assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin. Rabbana faqqihna wa tahhirna wa sahhil umurana fi hadhihi dunya wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nazaltum fi manazilina fazadat bikum syarafa tada'afa bin nuzuli. Ala ya marhaban ahlan wa sahlan bikum ya nasla toha wal batuli. Sa'altullaha yukrimukum jami'an wa kullal wafidina bikulli suli. Lakum bushral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli. Tahya bikum kullu ardin tanziluna biha ka'annakum fi biqa'il ardi amtaru wa tastahil aynu fikum manzaran hasanan ka'annakum fi uyunin nasi azharu wa nurukum yahtadi sari li ru'yatihi ka'annakum fi zulamil layli akmaru. La awhashallahu rub'an min ziyaratikum ya man lahum fil hasha wal qalbi tizkaru. Idza ru'u yushharu dzikrullahi fahuwa lahum sima alal jibahi yu'rafu ma'nahum bila ishtibahi min haitsu ma yu'rafu dzul jalali. Yang sama-sama kami muliakan sahibul bait, para anak turunan Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar, beserta guru kita bersama yang tadi telah menyampaikan tausiah, Al-Habib Muhammad Bagir bin Syekh Abi Bakar bin Salim, jazakumullah khairan katsira. Para sesepuh, para habaib, para asatiza. Tadi di depan sengaja saya mengutip syair dari Syekh Abu Madian. Kalau yang di awal itu syairnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Biasanya menyambut kedatangan para ulama min sadati Ali Ba'alwi. Dan kami yakini juga banyak dari para sahadah yang bisa kita rasakan kehadirannya. Disifati oleh Syekh Abu Madian gambaran seorang wali min awliyaillah. Tahya bikum kullu ardin tanziluna biha. Bumi yang mati ini kalau ditempati seorang wali maka menjadi hidup. Ka'annakum fi biqa'il ardi amtaru. Seakan-akan mereka para aulia adalah curahan hujan yang menyuburkan tanah tandus di bumi ini. Wa tastahil aynu fikum manzaran hasanan ka'annakum fi uyunil nasi azharu. Dan para aulia itu enak dilihat wajah mereka karena hati mereka bersih, hidup mereka tidak pernah melanggar perintah Allah, diisi dengan ibadah, maka bagaikan bunga-bunga yang indah di dalam pandangan mata manusia. Wa nurukum yahtadi as-sari li ru'yatihi ka'annakum fi zulamil laili akmaru. Dan cahaya mereka menerangi para pencinta mereka, para murid mereka menempuh perjalanan hidup ini dengan cahaya kebaikan, dengan cahaya ilmu, dengan cahaya akhlak, dengan cahaya keimanan. Seakan-akan mereka adalah rembulan yang memberikan cahaya di tengah malam yang gelap gulita. Ini gambaran singkat tentang sosok para wali Allah, khususnya untuk kalangan sahadah
Ali Balwi, ini haul momentum untuk mengikuti langkah mereka. Memang sepanjang zaman berjalan makin menurun. Karena itu memang sudah ketentuan Allah. Karena habisnya para aulia menandakan munculnya hari kiamat. Tapi paling tidak ada niat untuk mengikuti jejak langkah mereka. Qadaman ala qadamin biziddin auza'i. Mungkin setapak demi setapak semampu kita berusaha mengikuti leluhur kita. Mereka orang-orang besar. Ayah mereka wali, kakek mereka wali, terus sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ikuti jalan mereka. Ikuti langkah mereka, ikuti akhlak mereka, ikuti ibadah mereka, ikuti ilmu mereka, ikuti amalan mereka. Insyaallah al-wusul akan sampai ke derajat hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa salah satu tokoh ulama nasional, Buya Hamka, sebelum Buya Hamka datang ke kota Ternate, ayah beliau Syekh Amrullah sudah memberikan wasiat dan pesan, wahai anakku, jikalau engkau sempat sampai ke Ternate, jangan lupa engkau kunjungi sahabat ayahmu yang kami bersama menuntut ilmu di kota Makkah, yaitu Al-Habib Hashim bin Muhammad ibn Abdurrahman Al-Bar. Waktu berjalan Buya Hamka, qadarullah, takdir Allah, sampai ke Ternate. Kemudian lupa akan wasiat itu karena sudah cukup lama wasiat itu disampaikan oleh ayahnya. Maka dalam tidurnya itu dia bermimpi ditegur oleh sang ayah untuk mencari Al-Habib Hashim bin Muhammad ibn Abdurrahman Al-Bar. Dia bergegas untuk mencari tahu di mana rumahnya Habib Hashim. Maka diantarkanlah oleh seseorang, kalau tidak salah Zain, ya? Zain Dembaran, itu yang mengantarkan sampai akhirnya bertemu dengan Al-Habib Hashim. Yang luar biasanya Habib Hashim sudah siap menyambut kedatangannya. Ini membuktikan la ya'rifu wali illa wali, la ya'rifu fadla ahlil fadli illa dzul fadl. Tidaklah mengetahui seorang itu wali melainkan dia juga seorang wali. Tidaklah orang mengetahui orang ini mulia melainkan orang itu juga mulia. Yang bisa menilai orang itu mulia adalah orang yang mulia. Yang bisa menilai orang itu adalah orang yang soleh, maka orang yang menilai juga orang yang soleh. Yang bisa menilai orang itu orang alim, yang menilai adalah orang alim. Ini satu burhanun mubin, satu bukti yang nyata bahwa banyak para aulia yang bermukim di Maluku Utara dan khususnya di Ternate. Maka momentum haul ini kita ikuti jalan mereka, langkah mereka, ibadah mereka, ilmu mereka, akhlak mereka, bukan sekedar seremonial semata. Sehingga kita bisa membanggakan sebagaimana mereka, para ajdaduna, para salaf kita terdahulu, mereka membanggakan diri mereka. Tidak, tapi mereka dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Mereka tidak membanggakan diri, tapi mereka dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sekilas tentang hikayat, karena tadi disampaikan oleh Al-Habib Bagir, "Inda dzikri sholihin tanzilu rahmah." Kita menceritakan kisah orang soleh, turun rahmat. Imam Junaid Al-Baghdadi menyatakan al-hikayah jundun min junudillah yukawwiyullahu subhanahu wa ta'ala biha qulubal muridin. Kisah-kisah orang soleh itu tentara-tentaranya Allah. Dengan kisah-kisah tersebut Allah kuatkan hati kita mengikuti langkah jejak mereka. Maka diadakanlah acara-acara semacam ini. Nabi ketika setiap tahun juga mengenang Sayyidah Khadijah, menceritakan biografi Sayyidah Khadijah, kemudian menyembelih kambing. Dan Nabi katakan, arsilu biha ila asdiqail Khadijah,
Ini daging-dagingnya tolong antarkan kepada sahabat-sahabat dekatnya Khadijah. Ini kan substansi haul. Diceritakan managib, kemudian dihidangkan makanan. Itu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh mengikuti langkah mereka yang paling sederhana, puasa sunnah yang saat ini kita berada di bulan terbaik. Secara umum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah dalam sahihnya, afdalu saumi ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Paling afdalnya puasa setelah puasa di bulan suci Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Muslim juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu, wa siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu." Puasa Arafah, saya berharap kepada Allah, Allah akan menghapus dosa-dosa tahun lalu dan dosa-dosa tahun depan. Dan puasa Asyura, saya berharap Allah menghapus dosanya di tahun yang lalu. Di dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah yang ditulis oleh Al-Imamul Al-Qastalani mengatakan, kenapa berbeda pahalanya puasa Arafah dengan puasa Muharram? Maka dijawab oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Qastalani mengatakan, li'anna siyam yaumi Arafah mansubun ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa siyam yaumi Ashura mansubun ila Nabiyallahi Musa alaihi salam. Pahalanya berbeda karena puasa Arafah dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Allah berikan puasa tersebut khusus kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun puasa Asyura dinisbatkan kepada Nabi Musa, karena Nabi Muhammad afdal wa a'la wa akram wa ajal min sairil anbiya wal mursalin, karena Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang paling afdal dan paling mulia dari seluruh para nabi, maka pahalanya puasa beliau jauh lebih hebat dari puasa Nabi Musa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal madinata fawajada al-yahud yasumuna yawma Ashura fasa'alahum an dhalika faqalu hadha al-yawm alladhi najjallahu ta'ala fihi Musa wa agraka fihi Fir'aun. Nabi ketika hijrah ke kota Madinah, banyak komunitas Yahudi di sana. Ternyata 10 Muharram mereka puasa. Nabi bertanya kepada mereka, kalian puasa apa ini? Maka mereka menjawab, kami puasa Asyura karena di hari ini 10 Muharram Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa dan Allah tenggelamkan Fir'aun. Fanahnu nasumuhu syukran lahu. Maka kami berpuasa sebagai bentuk syukur atas selamatnya Nabi Musa. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnu aula bi Musa minkum. Kami yang lebih berhak mensyukuri selamatnya Nabi Musa dibanding kalian. Fa amara bisiyami. Kemudian Nabi perintahkan seluruh sahabat untuk berpuasa. Saya baca di sebuah kitab karya Dr. Hasan Hitu berjudul Fiqhus Siyam, yang berarti fikih puasa. Di situ beliau paparkan keterangan yang menyatakan sebelum diwajibkan puasa Ramadan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, mereka diwajibkan puasa Muharram sebelum Ramadan. Ketika Ramadan diwajibkan puasa, terhapus hukum tersebut. Kemudian Nabi katakan, siapa yang mau puasa Muharram silakan, dan siapa yang tidak berpuasa juga silakan. Statusnya berubah menjadi sunnah. Berarti sangat luar biasa bulan Muharram ini. Waktu berjalan Nabi berpuasa, para sahabat menganalisa. Ketika 10 Muharram ternyata orang Yahudi juga puasa. Orang-orang Nasrani juga puasa di kota Madinah.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Wahai Rasulullah, 10 Muharram ini dimuliakan juga oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Bahkan mereka berpuasa. Maka Nabi SAW mengatakan, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna yauma tasi'. Kalau ketemu tahun depan, insya Allah kita puasa tambah tuh. Hari ke-9 dan hari ke-10. Kalau panjang umur. Wa qala Ibnu Abbas, falam ya'ti al-'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tahun depannya Nabi sudah meninggal. Belum sempat mengerjakan puasa Tasu'a. Tapi yang menarik di sini, qala Imam Syafi'i wa Imam Ahmad wa Imam Ishaq wa ghairuhum minal ulama wal muhaddithin yustahabbu siyamu al-yawm at-tasi' wal 'ashir jami'an li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shoma al-yawm al-'ashir wa nawa siyam al-yawm at-tasi'. Para ulama mengatakan, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Rahawayhi dan ulama lainnya, disunnahkan, yustahab, kita berpuasa 9 Muharram dan 10 Muharram, Tasu'a wa Ashura. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakan puasa 10 Muharram, Ashura, dan ada niat ingin melakukan puasa Tasu'a. Qala al-muhaddithun kal Imam Nawawi wal Imam Ibn Salah wa al-Zahabi wa Ibn Hajar al-Asqalani, mereka mengatakan keinginan Nabi juga termasuk daripada sunnah Nabi Muhammad. Keinginan Nabi, sebagian muhaddithun menyatakan juga bagian dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menginginkan puasa 9 Muharram. Keinginan Nabi itu para fuqaha menulis sebagai sunnah, walaupun belum sempat dikerjakan. Adapun 11, 9, 10, 11 ditemukan di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wa barak wasallam bersabda, sumu yauma Ashura wa khalifu fihi al-yahud wa sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Puasalah kalian 10 Ashura, kata Nabi, tapi buatlah perbedaan puasa kalian dengan orang-orang Yahudi, yaitu puasa Ashura ditambah 1 hari sebelumnya dan 1 hari sesudahnya. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, menyatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa 3 hari ini menurut saya adalah sunnah untuk diamalkan. Ada al-hawadith qad waqa'at fi Ashura. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ashura. Tadi saya katakan puasa, berarti di sini kesimpulannya ada 3 cara puasa sunnah Muharram. Bisa 3 hari, 9, 10, 11. Bisa 2 hari, 9, 10. Dan bisa 1 hari, yaitu 10. Kenapa menjadi mulia bulan ini? Ada kaitannya dengan historis, sejarah. Salah satu yang membuat 10 Muharram menjadi besar, menjadi harum, menjadi dikenal bulan tersebut adalah ditakdirkannya cucu Nabi Sayyiduna Al-Husain mendapatkan syahadah di hari tersebut, di 10 Muharram. Bahkan dikatakan oleh ulama India di dalam kitabnya, disebut dengan Ibnu Khilkan Al-Hindi, menyatakan para nabi terdahulu, semisal Nabi Yunus yang tinggal di Nainawa dekat Mosul, itu dekat dengan padang Karbala. Setiap 10 Muharram ziarah ke padang Karbala, mencium pasir-pasir Karbala untuk mengenang akan terjadinya syahid
kubra, syahid yang begitu besar, di mana cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibantai oleh orang-orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Ditulis dalam syair oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang lahir pada tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, tertulis dalam satu kuil yang ada di India berbahasa Arab. Tulisan itu sudah ada ribuan tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Menyatakan, bagaimana bisa seseorang bisa mendapatkan syafaat kakeknya sedangkan cucunya ia bunuh? Artinya tidak mungkin dia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sedangkan cucu Nabi Muhammad itu mereka bantai. Yang tersisa golongan laki-laki hanya Al-Imam Ali Zainal Abidin dan Al-Imam Muhammad Al-Hasan Al-Muthanna. Beliau kritis diselamatkan. Al-Imam Ali Zainal Abidin selalu mengenang peristiwa tersebut, tapi beliau merubah itu dengan akhlak nabawiyah, akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat wa ya'fu 'anil dzanbi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza duyya haqqullah lam yagum ahadun li ghadabi. Memaafkan. Begitulah akhlaknya Nabi Muhammad dan pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa pertama yang terjadi di 10 Muharram diciptakannya Abul Bashar. Nabi Adam diciptakan 10 Muharram. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Sungguh kami telah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang dibentuk. Penciptaan awal 10 Muharram Nabi Adam. Kemudian diterimanya maafnya Nabi Adam. Saya tidak berani mengatakan taubatnya Nabi Adam, karena para nabi maksum. Mereka merasa melakukan dosa, tapi tidak melakukan dosa. Begitulah keadaan para rijal. Diterima maafnya Nabi Adam 10 Muharram. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Kami ajarkan kepada Adam beberapa kalimat. Sebagian ulama tafsir mengatakan doa tersebut ada di dalam Al-Quran. Rabbana zolamna anfusana wa in lam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebagian lagi mengatakan bertawasul kepada Nabi Muhammad dan ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan doa tersebut diterima maafnya. Kemudian Nabi Adam masuk ke dalam surga juga 10 Muharram. Nabi Nuh kapalnya ya singgah di Judi dan selamat dari Tofan. Walaqad arsalna Nuhan. Kami telah mengutus Nabi Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya. Falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman. 950 tahun berdakwah kepada kaumnya. Fa'akhadhahum Tofan wa hum zalimun. Lalu muncullah banjir yang begitu dahsyat dan binasa kaumnya yang menolak dakwanya, yang di kapal mereka selamat. Makanya diistilahkan Ahlul Bait dengan kapal Nabi Nuh. Mathalu ahli baiti fikum kamathali safinatin Nuh. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharaq. Perumpamaan Ahlul Baitku di tengah-tengah kalian wahai umatku bagaikan kapal Nabi Nuh, kapal penyelamat. Siapa yang naik dia selamat, dan siapa yang tidak mau naik dia akan binasa, tenggelam. Dia akan mati tenggelam. Kemudian Nabi Ibrahim lahir 10 Muharram. Dan Nabi Ibrahim selamat dari api yang membakarnya itu. Kulna ya nar kuni bardau wa salama ala Ibrahim. Api menjadi dingin. Proses itu terjadi, kejadian itu terjadi 10 Muharram. Ibnu Abbas menyatakan Allah tambahkan kata salama di belakangnya. Kenapa demikian? Kalau tidak mengatakan salama, Nabi Ibrahim akan meninggal dalam api kedinginan. Maka ditambah dengan wasalama, dia selamat di dalamnya. Itu 10 Muharram. Kemudian Nabi Yakub Raddul Basar, dikembalikan penglihatan, bukan buta, bukan. Dalam Al-Quran tidak disebut a'ma buta, tapi ibyadda ainah,
kedua matanya memutih karena begitu banyaknya tangisan ketika berpisah dengan Nabi Yusuf. Jadi tidak buta, hasya wa kalla. Tidak mungkin para nabi mengalami penyakit-penyakit yang merendahkan, penyakit-penyakit yang menghalangi mereka berdakwah. Allah jaga itu. Mata beliau memutih karena tangisan-tangisan yang begitu banyak berpisah dengan Nabi Yusuf. Maka datanglah seseorang membawa pakaiannya Nabi Yusuf. Falamma anja'a al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Dia membawa pakaian Nabi Yusuf, diletakkan di hadapan Nabi Yakub, kemudian Nabi Yakub mengusap ke wajahnya, fartadda basira. Penglihatannya kembali bisa melihat secara normal. Itu terjadi 10 Muharram. Nabi Yusuf diselamatkan dari jub, yaitu sumur yang sangat dalam. Dibuang, dilempar oleh saudara-saudaranya, bukan orang lain. Saudara-saudara kandungnya dilempar di dalam sumur. Qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'du sayyara in kuntum fa'ilin. Ini saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan, jangan kalian bunuh. Awal niatnya mau membunuh. Tapi mungkin ada sebagian dari mereka yang punya rasa kasihan, karena itu saudara kandungnya. Maka ia katakan, jangan dibunuh. Bagaimana kalau lempar saja ke dasar sumur yang paling dalam itu? Dilempar Nabi Yusuf ke dasar sumur itu. Ternyata ada musafir, selamatkan. Tidak sengaja menimba air, ternyata Nabi Yusuf sudah naik di timba tersebut. Itu terjadi 10 Muharram. Kemudian Nabi Ayyub sembuh dari penyakitnya. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masinni durra wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Nabi Ayyub berdoa kepada Allah. Ini doanya Nabi Ayyub, tidak minta sembuh, malu. Karena nikmat yang Allah kasih kepada Nabi Ayyub, hidup kaya raya dengan kenikmatan 20 tahun. Kemudian di saat ditimpa musibah 18 tahun, Nabi Ayyub membandingkan nikmat Allah lebih banyak daripada ujian yang Allah berikan. Maka tidak meminta, ya Allah tolong sembuhkan saya, tapi hanya mencurhatkan isi hatinya kepada Allah. Ya Allah, saya kena penyakit, Engkau Maha Penyayang. Maka Allah mengijabah doanya dan Allah menghilangkan penyakitnya. Itu terjadi 10 Muharram. Kemudian Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar fanfalak fakana kullu firqan katawdil azim. Allah perintahkan kepada Nabi Musa, pukullah tongkatmu, maka laut itu terbelah menjadi 2 bagian, bagaikan bukit atau gunung yang sangat besar. Peristiwa itu terjadi di 10 Muharram. Ada hal yang menarik. Nabi Musa mengamalkan puasa Asyura karena syukur atas selamatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh selamat 10 Muharram. Nabi Musa puasa 10 Muharram atau Asyura karena syukur kepada Allah. Nabi Nuh selamat dari banjir yang maha dahsyat itu. Sedangkan Nabi Nuh puasa 10 Asyura sebagai bentuk syukur karena selamat dari banjir. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa di 10 Muharram karena rasa syukur Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. 10 Muharram juga diterima taubatnya, maafnya Nabi Daud. Ini Nabi Daud tidak buat dosa, para nabi tidak berbuat dosa. Disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimu Tanzil, Nabi Daud merasa itu suatu dosa ketika melamar seorang wanita. Nabi Daud tidak mengetahui wanita ini sudah dilamar oleh orang lain. Dan pada waktu itu istrinya Nabi Daud 99. Sedangkan orang yang melamar ini bujangan, belum pernah menikah. Nabi Daud tidak mengetahui bahwa orang ini sudah melamar wanita tersebut. Nabi Daud melamar. Maka Allah utus 2 malaikat membuat semacam drama di hadapan Nabi Daud. 2 malaikat itu berwujud manusia.
Nabi Daud sedang beribadah. Tahu-tahu dua orang ini muncul di tempat mihrabnya Nabi Daud, tempat ibadahnya Nabi Daud. Terkejut, mereka bisa masuk. Kemudian Nabi Daud bertanya, kenapa? Kalian siapa? Kok bisa sampai di sini? Dia katakan, kami ini adalah family, keluarga. Bahkan satu riwayat mengatakan saudara. Satu riwayat mengatakan bukan saudara, tapi sahabat. Ada apa? Kami mengadukan perkara. Apa itu perkara kalian? Saya punya kambing 1 ekor. Ini teman saya atau saudara saya ini, kambingnya 99 ekor. Nah dia ini yang punya 99 ekor, dia mau minta saya punya kambing padahal hanya 1. Kata Nabi Daud, oh ini gak bisa, zolim ini, salah ini. Ternyata Allah berikan wahyu, gambaran, oh ternyata saya yang ditegur lewat ramah malaikat. Maka itu beliau 40 hari 40 malam hanya kesalahan itu, padahal bukan kesalahan, bukan dosa, tidak sengaja, tidak tahu. 40 hari 40 malam beliau sujud tidak berdiri, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan air mata itu membasahi tanah sampai tumbuh-tumbuhan dari air matanya Nabi Daud alaihissalam. Nah Allah taala menerima taubatnya, maafnya Nabi Daud. Fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Disebutkan dalam Al-Quran, ia memohon ampun kepada Allah dalam keadaan sujud, tersungkur sujud dan meminta maaf kepada Allah. Maka Allah faghafarna lahu dzalika, kami maafkan apa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Itu terjadi pemaafan tersebut dari Allah 10 Muharram. Nabi Daud punya anak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dilantik menjadi raja 10 Muharram. Nabi Sulaiman berdoa, Rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Allah, ampunkanlah aku dan anugerahkanlah padaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelahku. Maka Allah berikan itu kepada Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Muhammad mau bisa lewat itu kerajaan Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Muhammad pernah dikasih tawaran mau jadi nabi yang raja atau nabi yang hamba. Ternyata Rasulullah SAW memilih menjadi nabi yang hamba. Itu tawadunya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi Yunus keluar dari perut ikan, dimuntahkan oleh ikan, itu 10 Muharram. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi badnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan termasuk daripada hamba-hamba Allah yang senang bertasbih, berzikir kepada Allah, maka engkau akan dibiarkan di dalam perut ikan tersebut sampai hari kebangkitan. Ini bahasanya Allah kepada nabinya. Tidak punya salah juga, sama. Tapi memang Allah mengatur derajat mereka tinggi. Zunnun al-Misri mengatakan taubatul awam minal dzunub wa taubatul khawaf minal ghaflah. Taubatnya orang-orang umum itu, orang-orang biasa dari dosa, benar-benar melakukan dosa. Tapi taubatnya para nabi bukan karena dosa. Mereka lalai sedikit tapi merasa melakukan dosa yang sangat besar. Itu beda. Jadi bukan dosa. Bahkan Nabi Yunus ditelan oleh ikan zunun, khut, ikan paus yang sangat besar, dibawa masuk ke dasar lautan yang paling dalam. Sampai digambarkan itu thalatha zulumat, mencapai 3 lapisan kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan, dan gelapnya dasar lautan. Sampai sinyalnya malaikat hilang. Malaikat itu sering dapat amalan-amalan dari Nabi Yunus. Karena amalan yang paling besar dicatat itu di zaman itu ya Nabi Yunus, seorang nabi. Semua malaikat kenalnya amalan-amalan dan suara-suara zikirnya Nabi Yunus. Tapi ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus tersebut, dibawa ke dasar laut, malaikat hanya mendengar suara, tapi tidak tahu nih, dia punya radarnya ini tidak menemukan di mana posisi Nabi Yunus. Berarti lautan itu sangat dalam sampai malaikat radarnya hilang sinyal. Itu. Malaikat mengatakan, "Ya Rabb, ini suara zikir ini." Beliau berzikir di dalam perut ikan. Tidak asing, kami sering mendengar suara zikir ini. Maka Allah mengatakan, itu adalah hambaku. Allah sebutkan hambaku. Hambaku Yunus. Ya Allah, dia adalah orang yang sangat ahli ibadah, banyak zikir kepadamu, tolong maafkan dia. Maka Allah maafkan. Subhanak inni kuntu minaz zalimin.
Allah terima. Keluarlah, dilempar oleh ikan. Allah perintahkan ikan, jangan kau kunyah dia dan gigit dia, cukup kau telan dia. Allah larang itu ikan tidak mengunyah dia, hanya sekedar menelan. Itu. Subhanallah, ini kekuasaan Allah. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jika Allah tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Itu yang diyakini oleh para nabi. Nabi Ibrahim ditawarkan oleh malaikat Jibril, ketika dilempar di api tidak mau. Kenapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya api berubah menjadi dingin. Nah, kita boleh coba itu. Ya, ada api, masuk ke api, baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Nah, berarti faktornya di yang baca, bukan yang dibaca. Yang dibaca itu tetap agung, tetap ada rahasianya. Tapi masalahnya yang membacanya siapa? Itu. Jadi kekuatan itu masih ada. Orang-orang seperti Al-Habib Hasim bin Muhammad, atau Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar, atau para aulia min sadah, atau aulia-aulia lainnya, mereka cukup baca Bismillahirrahmanirrahim itu sudah punya syir. Gak perlu panjang-panjang. Karena yang membacanya itu adalah orang yang punya koneksi dengan syir itu. Dia terhubung secara zahir dan batin. Dia punya hubungan kuat dengan Allah, punya hubungan kuat dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir Nabi Isa dilahirkan 10 Muharram. Nabi Isa dilahirkan 10 Muharram. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Itu hari kelahiran Nabi Isa. Wa rufi'a ilallah, dan diangkat kepada Allah, selamatkan dia. Itu beliau diselamatkan pada 10 Muharram. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan bisa berpuasa di 10 Muharram. Kita belum tahu apakah tahun depan kita bisa ketemu. Fa idza kana 'amul muqbil insyaallah sumna al-yauma tasi' wa yaumal 'ashir wa yaumal 11. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa lam minna syaqiyya wa mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Saya minta maaf jika ada salah kata. Walafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.